Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Iskandar dari kelas 12 akuntansi. Di sini saya akan mengamati preparat batang dekotil kacang tanah menggunakan mikroskop. Kacang tanah atau nama ilmiahnya Arasis hypogea L adalah tanaman polongan atau legum anggota suku Fabaceae yang dibudidayakan serta menjadi kacang-kacangan kedua terpenting setelah kedelai di Indonesia. Tanaman yang berasal dari benua Amerika ini tumbuh secara perdu setinggi 30 hingga 20 cm atau 1 hingga 1,5 kaki dengan daun-daun kecil tersusun majemuk. Klasifikasi ilmiahnya untuk kerajaan kacang tanah bernama Plantae. Divisinya adalah Thrasiophyta. Subdivisi adalah Angiospermae, kelas Magnoliophyta, ordo Leguminales, family Fabaceae, subfamily Faboideae, genus Arasis, spesies Arasis hypogae. Bagian biji dikotil kacang tanah. Kulit biji merupakan selaput tipis yang akan melindungi biji dari kerusakan fisik dan mencegah penguapan air yang berlebihan. Kotiledon merupakan bagian biji yang paling besar dan berisi cadangan makanan bagi embrio. Embrio merupakan calon tumbuhan baru yang menyatukan dua kotiledon yang terpisah. Embrio memiliki bagian yang menempel pada kotiledon disebut dengan poros embrio. Epikotil merupakan bagian embrio yang terletak di atas poros embrio. Lumula merupakan calon daun pada embrio yang terletak di ujung epikotil. Hipokotil merupakan bagian embrio yang terletak di bawah poros embrio. Lalu yang terakhir adalah radikula, merupakan calon akar pada embrio yang terletak di ujung hipokotil. Struktur tumbuhan dikotil. Adapun struktur pada tumbuhan dikotil ini dikelompokkan menjadi 3, yaitu struktur pada daun, struktur pada batang, struktur pada akar, dan penjelasannya sebagai berikut. Struktur pada daun dikotil. Struktur pertama ada epidermis, ialah meliputi sel-sel kipas dan stomata. Epidermis daun sendiri dapat berubah menjadi trikoma yang berfungsi untuk melindungi dan memantulkan radiasi cahaya matahari. Jaringan dasar berada di antara kedua epidermis, yakni epidermis atas dan bawah. Mesofil adalah daerah utama tempat terjadinya fotosintesis. Struktur daun ketiga. Berkas penganut terdapat pada tulang daun dan mempunyai susunan seperti pada batangnya. Berkas pengangkut ini adalah gabungan dari xilem dan phloem. Lalu struktur pada batang dikotil. Struktur pertama, epidermis. Epidermis pada batang merupakan satu jaringan sel hidup di luar batang yang tersusun pada dinding yang sel tipis. Epidermis pada batang tersebut biasanya menutupi organ pada tumbuhan. Korteks. Korteks pada batang itu berada pada lapisan epidermis. Endodermis. Endodermis pada batang berada di bawah permukaan lapisan epidermis. Phloem pada batang menyusun sel yang melingkupi berbagai sel-sel serat. Phloem serta juga komponen pembuluh
yakni sebagai penyalur makanan pada tumbuhan. Xilem. Sel penyusun xilem ini melingkupi elemen trakea, serat xilem serta juga parenkim xilem. Xilem memiliki fungsi sebagai peluru air dan juga mineral dari akar ke daun dan terletak pada bagian dalam berkas pembuluh atau juga di bagian dalam kambium. Xilem pada tumbuhan berbunga mempunyai dua tipe sel, yakni trakeid dan juga unsur pembuluh. Kedua tipe sel tersebut merupakan sel mati. Struktur akar dikotil. Struktur akar dikotil yang pertama ada epidermis, memiliki fungsi sebagai penyerap air. Korteks memiliki fungsi ialah sebagai tempat penyimpanan zat. Endodermis memiliki fungsi dapat mengatur lalu lintas zat ke dalam pembuluh akar. Silinder pusat atau stele terdiri dari vesikel, xilem, serta phloem. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.